Roja adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti harapan. Dalam konteks agama Islam, roja seringkali merujuk pada harapan dan keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berharap pada Allah untuk mendapatkan rahmat, ampunan, dan berbagai bentuk pertolongan dalam hidup mereka. Roja kepada Allah adalah salah satu aspek penting dalam praktik keagamaan banyak umat Islam, karena keyakinan pada Allah sebagai sumber segala harapan dan pertolongan. Keutamaan roja: 1. Dimudahkan istiqomah dalam kebenaran. Orang yang memiliki roja akan selalu berusaha untuk meraih apa yang diharapkannya. Dengan demikian, ia akan lebih mudah untuk istiqomah dalam kebenaran, karena ia akan selalu berusaha untuk melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Orang yang memiliki roja tidak akan berputus asa dalam menggapai kebaikan, karena ia akan selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman dan beramal solih. Orang yang memiliki roja akan selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan senang maupun susah. Dengan demikian, ia akan lebih mudah untuk istiqomah dalam kebenaran, karena ia akan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. 2. Terwujudnya cita-cita. Terwujudnya cita-cita bukanlah hal yang mudah. Diperlukan usaha dan perjuangan yang keras untuk meraihnya. Namun, bagi orang yang memiliki roja, terwujudnya cita-cita akan lebih mudah. Roja mendorong seseorang untuk berusaha dan berikhtiar. Orang yang memiliki roja akan selalu berusaha untuk meraih apa yang diharapkannya. Dengan demikian, ia akan lebih termotivasi untuk bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam meraih cita-citanya. Orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di dalam mencari ridho Kami, maka akan Kami tunjukkan kepadanya jalan Kami. Dan sesungguhnya, Allah benar-benar bersama dengan orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. 3. Berjumpa dengan Allah. Orang yang memiliki roja akan senantiasa berharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki roja akan selalu berusaha untuk berbuat baik, karena ia yakin bahwa perbuatan baik akan mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak kebaikan yang dilakukan, semakin besar harapannya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki roja akan takut untuk melakukan kemaksiatan, karena ia khawatir akan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dekat seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin besar harapannya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut ayat 5. 4. Selamat dari siksa. Roja akan menjadikan seseorang berbaik sangka kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku sesuai dengan persangkaan hambaku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Roja akan menjadikan seseorang berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka Allah akan mengampuninya dan memasukkannya ke surga dan melindunginya dari siksa api neraka. Serta berbaik sangka yang lainnya. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mati sebelum berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim. 5. Terhindar dari putus asa. Roja menjauhkan seseorang dari putus asa. Orang yang memiliki roja tidak akan berputus asa dalam menggapai cita-citanya. Dengan demikian, ia akan lebih mudah untuk menghadapi berbagai rintangan dan tantangan yang menghadang. Cara menumbuhkan roja. 1. Mengingat luasnya ampunan Allah. Ampunan Allah adalah ladang rahmat yang sangat luas, seluas samudera tak terbatas, yang senantiasa terbuka untuk setiap hambanya. Sifatnya yang maha pengampun menciptakan jalan bagi manusia untuk memperbaiki diri, tidak peduli seberapa besar dosa-dosa mereka. Sesungguhnya iblis berkata kepada Rabb-Nya, "Demi kemuliaan dan keagungan-Mu, aku senantiasa akan menyesatkan Bani Adam selagi masih ada ruh di dalam diri mereka." Lalu Allah berfirman, "Demi kemuliaan dan keagungan-Ku, aku senantiasa mengampuni dosa mereka selagi mereka memohon ampunan kepadaku." Hadis riwayat Ahmad. 2. Merenungkan luasnya rahmat Allah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia selalu melimpahkan kasih sayangnya kepada seluruh makhluknya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Allah telah menetapkan bahwa kasih sayangnya akan selalu mendahului murkanya. Dan yang bisa memasukkan surga seorang hamba adalah karena rahmat Allah, bukan amal hamba tersebut. Berkatalah yang benar, mendekatlah kepada Allah dan terimalah kabar gembira bahwa sekali-kali amal seseorang tidak bisa memasukkannya ke surga. Para sahabat bertanya, "Tidak pula engkau wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak pula aku, kecuali jika Allah melimpahkan dengan rahmatnya." Hadis riwayat Muslim. 3. Mengingat anugerah dan nikmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Pemurah dan Maha Pemberi nikmat. Dia telah memberikan begitu banyak nikmat dan anugerah kepada kita, baik yang kita sadari maupun tidak. Nikmat kesehatan, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat akal dan pikiran, nikmat keluarga dan teman, nikmat rezeki, nikmat keamanan dan ketenangan, nikmat iman dan Islam. Nikmat-nikmat tersebut merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat kita hitung jumlahnya. Kita tidak pernah memintanya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikannya kepada kita dengan cuma-cuma. Dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. 4. Menghayati banyaknya janji Allah. Pahala dan kemuliaan merupakan janji Allah. Pahala dan kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia adalah berdasarkan kemurahannya. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memberikan pahala kepada manusia berdasarkan amal perbuatannya, tetapi juga berdasarkan rahmat dan kasih sayangnya. Seandainya pahala dan kemuliaan hanya berdasarkan amal perbuatan, niscaya sedikit sekali pahala yang didapat manusia. Hal ini karena manusia adalah makhluk yang lemah dan penuh dosa. Amal perbuatan manusia selalu disertai dengan kekurangan dan kesalahan. Allah berfirman, "Jika hambaku bertekad melakukan kejelekan, janganlah dicatat hingga ia melakukannya. Jika ia melakukan kejelekan tersebut, maka catatlah satu kejelekan yang semisal. Jika ia meninggalkan kejelekan tersebut karenaku, maka catatlah satu kebaikan untuknya. Jika ia bertekad melakukan satu kebaikan, maka catatlah untuknya satu kebaikan. Jika ia melakukan kebaikan tersebut, maka catatlah baginya 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.